kembali kepada salah satu sumber pengetahuan, yaitu buku History of the World. Terima kasih Pak Lukman sekali lagi saya ucapkan, karena jasa beliau lah saya menemukan momentum untuk membaca sumber pengetahuan ya. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret, sekaligus kalau tidak salah sebagai ketua ISEI Solo, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Solo, itu ketuanya Pak Dr. Lukman Hakim. Terima kasih. Nah, kalau sebelumnya kita sedikit tahu tentang peradaban masa Mesir kuno, ini kita menyeberang lautan Mediterania ke utara, ke satu tempat yang sekarang disebut Yunani. Jadi Yunani punya sejarah gemilang dulu. Banyak filsuf berasal dari kawasan ini ya. Ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles dan lain-lain. Kalau masa sekarang itu yang kita kenal barangkali musisi Yani ya, dan ada itu yang penyanyinya agak eksotis itu siapa, Antik ya, Antik, lagunya kalau tidak salah Die for You, silakan disimak, itu berasal artis dari Yunani. Nah, yang akan saya obrolkan kali ini adalah Yunani sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Jadi salah satu filsuf yang disebut sebagai peletak dasar metode ilmiah yaitu Aristoteles. Ini gambarnya ini Aristoteles, ini Plato gurunya. Nah, di halaman 101 itu pada bahasan Aristotle was the first man to use the scientific method. Jadi Aristoteles ini disebut sebagai manusia yang pertama kali menggunakan metode scientific, metode ilmiah ya. Jadi ada 3 step, ada 3 tahap menurut Aristoteles untuk sampai pada satu kesimpulan atau kebenaran yang ditemukan. Itu yang pertama, sebelumnya ini kebiasaan Aristoteles ini adalah berjalan-jalan bersama muridnya di sebuah taman yang itu dianggap sebagai tempat untuk belajar ya. Step yang pertama itu adalah the first step was the study of knowledge already acquired, and for this purpose he collected books written by his predecessor and organized in the first Greek library. Jadi tahap pertama ini Pak Aristoteles ini membaca literatur di Greek library, yaitu perpustakaan di Yunani. Dari situ itu kemudian menginjak tahap kedua ya, setelah membaca literatur, kemudian tahap kedua adalah dengan cara observasi. Setelah membaca kemudian dilakukan observasi. Objeknya bisa tanaman, bisa tumbuhan sama ya, bisa tanaman, bisa hewan, bisa benda-benda yang ada di langit, bisa juga manusia. Ini dulu
belum ada seperti sekarang spesialisasi ilmu. Kalau dulu lebih universal gitu ya, bisa meliputi tanaman, meliputi binatang, meliputi benda-benda di langit dan manusia itu sendiri. Itu tahap yang kedua, melakukan observasi. Kemudian tahap yang ketiga adalah from the facts gathered. Jadi dari fakta-fakta yang terkumpul itu dia berusaha sampai pada satu general conclusion, ada kesimpulan umum ya. Setelah membaca literatur kemudian melakukan observasi, dia berusaha untuk sampai pada satu kesimpulan umum. Itu metode yang sudah ada sejak 300 tahun sebelum Masehi, di mana Aristoteles sendiri ini hidup di tahun 384 sampai 322 before Christ atau sebelum Masehi. Jadi kalau misalnya jarak antara Aristoteles dengan kalau adik Nabi Isa atau kalau saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu menyebut Yesus, itu jaraknya sekitar 300 tahun lebih. Ya. Kalau dengan Nabi Muhammad itu jaraknya ya sekitar 800 tahun. Ini Aristoteles sudah menemukan metode ilmiah. Nah, kalau misalnya kita hitung dari sekarang, itu berarti waktu itu Aristoteles ketika menggunakan metode ilmiah itu sudah berjarak 2300 tahun lebih yang lalu. 2300 tahun lebih yang lalu. Nah, kalau misalnya sekarang, nah ini kalau kita tarik ke current issues terkait dengan ya dengan institusi besar di Indonesia yang secara habitat mestinya menumbuhkan metode ilmiah untuk sampai pada satu kesimpulan kebenaran sementara paling tidak, itu menurut saya ini agak kedodoran ketika harus berhadapan dengan masalah politik. Ya, di media sosial Anda sendiri sudah menemukan banyak berseliweran informasi tentang kaitannya dengan keaslian ijazah our former president. Nah, sebetulnya ini menjadi rumit karena apa? Karena urusan politik. Coba kalau kita menggunakan strict dengan metode apa yang sudah ditemukan 2300 tahun yang lalu, itu akan dengan sangat mudah dalam hal ini UGM itu untuk sampai pada satu kesimpulan. Kita belum berpretensi apakah yang benar itu yang A, kemudian yang salah yang B. Belum. Artinya keriuhan ini menunjukkan bahwa kita tidak menggunakan nalar dengan baik. Ya mohon maaf untuk jajaran komunitas Universitas Gadjah Mada ini, saya sebagai orang awam itu sangat prihatin dengan peristiwa ini. Padahal itu menurut saya dengan membaca buku ini itu untuk sampai pada satu kesimpulan apakah itu asli atau palsu itu dengan sangat mudah. Tapi kenapa energi bangsa ini sedemikian rupa diombang-ambingkan ke ini, kalau misalnya masyarakat kita yang belum mohon maaf belum sampai pada tingkatan nalar tertentu sehingga lebih didorong oleh emosional itu, maka ketika menganggap bahwa dugaan palsu itu adalah mengada-ada, ini akan dengan berbagai argumentasi
melontarkan sikap membenci kepada orang yang percaya atau bahkan ingin tahu untuk mengetahui keaslian ijazah tersebut. Padahal sekali lagi, kalau kita menggunakan nalar, menggunakan metode yang sudah diletakkan oleh Aristoteles 2300 tahun lebih yang lalu, itu akan dengan sangat mudah untuk sampai pada satu kesimpulan, sehingga masyarakat ya energinya tidak dihabiskan ke hal-hal yang sangat tidak produktif. Kan sebetulnya kalau kita menggunakan cara berpikir Aristoteles 2300 tahun yang lalu, itu ya kesimpulannya sederhana. Kalau terbukti palsu, ya sudah, konsekuensinya apa sudah diikuti. Kalau terbukti asli, ya sudah, masyarakat ya semua harus menerima bahwa itu asli, dan itu kita justru senang kalau bahwa kita mempunyai presiden yang meskipun sempat membuat heboh jagat perpolitikan, ini akhirnya ijazahnya betul-betul asli. Nah, ini sekali lagi ya akhirnya kita jadi paham kenapa masyarakat demikian. Kalau dunia akademis saja telah menunjukkan step-step yang tidak sebagaimana dicontohkan oleh Aristoteles, tapi lebih ke sense of politik yang itu tidak tahu dari siapa, trik-trik politik semacam itu. Saya kira kalau semua sepakat dengan penggunaan nalar dengan baik, maka baik yang percaya maupun yang tidak percaya atas ijazah itu, kita ikuti saja alur ilmiah sebagaimana ditunjukkan oleh Aristoteles. Salam konstitusi.